Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mecha Rahmani Sabrina, biasa dipanggil Mecha dengan NIM 2550604011111037 dari Departemen Teknik Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, kelas F, mata kuliah Agama Islam. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang membuka pintu rahmat, yaitu keutamaan dan makna Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim bukan sekedar pembuka surat, tetapi memiliki kedekatan luar biasa dengan Asmaul Husna, terutama Ismul Khalil Akbar, nama Allah yang paling agung. Para ulama menggambarkan kedekatan ini seperti hitam dan putih di mata, dua hal yang berbeda, tetapi tidak bisa dipisahkan. Ketika kita membaca Bismillah, kita sedang mengakui kekuasaan Allah. Setiap hurufnya adalah pernyataan bahwa kita hanyalah hamba dan seluruh kekuatan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan pernah menganggap enteng kalimat ini. Ia adalah kunci kekuatan spiritual seorang mukmin, yaitu sumber keberanian, ketenangan, dan juga perlindungan. Yang kedua ada perisai diri, melemahkan pengaruh setan. Salah satu keutamaan agung dari Bismillah adalah bahwa ia menjadi perisai dari setan. Rasulullah bersabda, apabila seseorang menyebut nama Allah saat memulai sesuatu, maka setan akan menjauh darinya. Dalam riwayat lain dijelaskan, setan yang mendengar lafaz Bismillah akan menjadi kecil seperti lalat. Maka bayangkan, ketika kita membaca Bismillah sebelum makan, berpakaian, atau memulai pekerjaan, setan tidak akan punya ruang untuk membisikkan hal-hal buruk kepada kita. Itulah sebabnya Bismillah adalah senjata spiritual yang sederhana tapi ampuh jika dibaca dengan niat dan juga kesadaran. Yang ketiga ada kunci keberkahan dalam setiap aktivitas. Rasulullah bersabda, setiap amal yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah adalah terputus dari keberkahan. Artinya, membaca Bismillah bukan hanya bentuk adab, tapi juga pintu keberkahan. Maka, dengan Bismillah, makanan itu bukan sekedar menyenangkan, mengenyangkan, tetapi juga menjadi energi untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang diawali dengan Bismillah membantu kita lebih khusyuk dan menjaga diri dari perbuatan keji dan munkar. Dalam menuntut ilmu, Bismillah membuka pikiran dan hati agar mudah menerima kebenaran. Bahkan dalam urusan rezeki, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari, Bismillah mengundang ridho dan tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, lebih baik kalian semua jangan pernah meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim di awal aktivitas apapun. Yang keempat ada perlindungan diri dari malaikat zabaniyah. Menariknya, lafaz Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 19 huruf. Jumlah ini sama dengan 19 malaikat zabaniyah, yaitu malaikat penjaga neraka. Para ulama menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat, barang siapa yang membiasakan membaca Bismillah, maka ia akan mendapatkan perlindungan dari azab neraka. Setiap ucapan Bismillah adalah doa, perlindungan, dan juga permohonan agar Allah menjauhkan kita dari murkanya
dan mendekatkan kita kepada rahmat-Nya. Maka jadikanlah bismillah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, sebagai pelindung di setiap langkah dan amal kita. Yang kelima ada makna mendalam kepatuhan dan perintah ilahi. Saat kita membaca bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Fatihah, sebetulnya kita sedang menjawab panggilan Allah. Seolah-olah Allah berfirman, "Sebutlah namaku sebelum engkau memulai sesuatu." Membacanya berarti menegaskan kepatuhan bahwa apapun yang kita lakukan dilakukan atas izin dan kehendak Allah. Dengan begitu, bismillah bukan sekedar rutinitas di awal doa, tapi bentuk ketaatan langsung kepada perintah ilahi. Yang keenam ada dominasi rahmat Allah. Dalam lafaz bismillahirrahmanirrahim, dua nama Allah ditonjolkan, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah lebih besar daripada murkanya. Allah mencintai hambanya dengan kasih sayang yang bahkan melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, kita sedang mengetuk pintu rahmatnya, yaitu meminta kasih dan ampunan yang tak pernah habis. Yang ketujuh ada penghayatan dan kekhusyukan dalam bacaan. Rasulullah membaca bismillahirrahmanirrahim dengan tartil, artinya pelan, jelas, dan penuh penghayatan. Huruf ba pada bismillah bermakna dengan bantuan. Jadi, setiap kali kita membaca bismillah, kita sedang mengakui bahwa tanpa bantuan Allah, kita tidak bisa melakukan apapun. Bacalah dengan hati yang tunduk, bukan sekedar di bibir. Jika dibaca dengan penghayatan, kalimat ini bisa menghadirkan kekhusyukan luar biasa, terutama dalam sholat. Yang ke-8 yaitu mencari keberkahan dengan nama Allah. Membaca bismillah berarti mencari tabaruk, yaitu keberkahan dari nama-nama Allah. Dengan menyebut nama Allah, kita berharap segala usaha, doa, dan niat diberi hasil yang terbaik. Allah bisa membuka pintu ilmu, memberi kemudahan, bahkan mengabulkan doa-doa besar yang terkandung dalam Al-Fatihah, seperti ihdinas siratal mustaqim, yang artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka bismillah adalah kunci awal doa yang mustajab. Yang kesembilan ada memuliakan nama Allah. Kisah Bishr al-Hafi. Dikisahkan seorang ulama besar bernama Bishr al-Hafi menemukan selembar kertas bertuliskan nama Allah di jalan. Ia mengambilnya, membersihkannya, dan menyimpannya di tempat yang layak. Karena kemuliaannya terhadap nama Allah, Allah memuliakannya di dunia dan di akhirat. Dari kisah ini, kita belajar, siapapun yang memuliakan nama Allah, maka Allah akan memuliakannya. Maka jagalah lafaz bismillah dalam ucapan, tulisan, dan perbuatan kita. Jangan sebut nama Allah dengan main-main, tapi dengan rasa hormat dan juga cinta. Nah, itu tadi presentasi dari aku. Kalian apa ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Saya mau tanya. Iya, sebelumnya boleh diperkenalkan nama, NIM, departemen, fakultas, universitas,
dan pertanyaannya ya. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Gladys Rizky Amalia, biasa dipanggil Gladys. NIM saya itu 2550 60400 111053. Saya berasal dari Departemen Teknik Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Ya. Nah, ini kan Mbak Meca tadi menjelaskan tentang tafsirnya Bismillah Al-Fatihah ayat 1. Nah, ya penjelasannya saya sudah cukup mengerti, namun bolehkah saya bertanya di luar tentang PPT ini? Boleh Mbak Gladys. Oh, Apa ya. tuh? Nah, yang saya tanyakan adalah lebih ke pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau yang tadi Mbak Meja sebutkan kan lebih ke membahas tentang arti-artinya, makna-maknanya. Nah, kalau misalnya saya tanyanya adalah selain Bismillah ini kan biasanya kan di awal surat kita membacanya untuk sebelum mengaji juga. Nah, kalau apakah untuk kehidupan sehari-hari kita juga bisa mengucapkan Bismillah, terus juga di waktu yang mana saja kita bisa mengucapkan Bismillah itu gitu. Apakah harus perbuatan baik, apakah harus hanya pas kita sedekah saja gitu, atau hal-hal yang lain? Mohon dijawab ya Mbak Meja. Iya. Sebelumnya terima kasih sekali Mbak Gladys, pertanyaannya itu sangat bagus dan sangat kritis sekali. Jadi saya ingin menjawab sepengetahuan saya karena manusia juga pengetahuannya terbatas ya. Jadi kalau salah ya kita sama-sama belajar juga ya. Jadi Bismillah itu bukan hanya kita baca pas kita ingin membaca surat dalam Al-Quran, tapi juga kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saat kita mau makan, saat kita mengerjakan tugas dari dosen, saat kita mengerjakan ujian, terus saat kita membuka pintu. Ya, jadi seperti itu. Kalau untuk di kehidupan saya sehari-hari ya, biasanya saya tuh bangun tidur, terus saya baca doa bangun tidur. Terus habis doa bangun tidur, kalau kita sambil membersihkan tempat tidur, kita juga harus sebaiknya ya kita baca Bismillah juga agar setan-setan yang ada di tempat tidur itu menghilang gitulah ya. Jadi Bismillah pas merapikan tempat tidur, terus waktu kita cuci muka kita juga Bismillah. Tujuannya agar agar muka kita menjadi segar, fresh. Itu kita harus Bismillah dulu agar gak cuma di fisiknya aja, tapi juga ada manfaat ke hati kita gitu lah ya. Jadi Bismillah itu harus diaplikasikan ke setiap perbuatan yang Betul. kita lakukan. Jadi biar perbuatan yang kita lakukan itu nggak cuma bermanfaat bagi kita di real life gitu ya, tapi itu juga nabung gitu pahala buat kita. Terus juga biar ngefek juga ke iman kita, hati nurani kita, pikiran kita. Jadi biar nggak cuma sekedar dilakuin gitu loh ya. Terus saya lanjutkan ke kehidupan sehari-hari saya tadi ya. Jadi tadi habis cuci muka ya, cuci muka itu saya wudhu, sholat subuh. Terus pas sholat subuh ya jelas baca Bismillah lagi, soalnya kan Al-Fatihah ya, Bismillah lagi. Terus habis sholat subuh saya lanjut mandi itu baca doa mau masuk kamar mandi. Nah sebelum masuk kamar mandi kita juga wajib bilang Bismillahirrahmanirrahim dulu. Terus habis mandi saya berpakaian kan juga tentu ada doanya lah ya. Jadi pokoknya setiap kita mau berdoa kita harus pakai Bismillah dulu untuk mengawali doa kita, biar doanya tuh semakin dijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi habis pakai pakaian itu saya bercermin kan juga ada doanya, tentunya kita juga Bismillah dulu. Habis itu saya makan sarapan, itu juga doa, terus Bismillah. Habis sarapan saya pergi kuliah saya naik kendaraan juga
bismillah, juga berdoa agar kita dilindungi dari hal yang buruk selama perjalanan itu. Terus waktu masuk gedung teknik pengairan saya juga baca bismillah agar setiap langkah yang saya itu berkah, soalnya kita udah bismillah dulu gitu. Jadi seperti itu tadi contoh-contoh yang udah saya terapkan di kehidupan sehari-hari saya. Apakah ada pertanyaan lagi kalian? Saya mau bertanya. Iya, tolong disebutkan nama, NIM, departemen, fakultas, dan juga univ. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kunti Citra Madukara dengan nomor NIM 255564011111036. Saya dari Departemen Teknik Pengairan, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Jadi mengenai slide PPT yang tadi sudah Mbak Meja jelaskan, yaitu tentang penggunaan Bismillahirrahmanirrahim pada kehidupan sehari-hari. Jadi saya ingin bertanya perihal penggunaan Bismillahirrahmanirrahim ini di dalam kamar mandi. Jadi kan seperti yang kita tahu, terkadang kita itu tidak diperbolehkan untuk mengucapkan kata Bismillahirrahmanirrahim ini tadi karena dianggap kotor, karena dianggap itu terlalu suci di tempat yang kotor seperti kamar mandi. Ya, benar. Nah, tapi kita kan sebagai perempuan, kita juga terkadang melewati masa-masa menstruasi 1 bulan, dan setelah itu kita diwajibkan untuk mandi wajib. Nah, kendalanya itu ada pada mandi wajib ini, kita kan ada tata caranya. Nah, tata cara dari mandi wajib ini sendiri itu salah satunya ada kita membaca kayak niat gitu kan, niat doa lalu diawali juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu apakah khusus ini diperbolehkan atau ada solusi lain atau bagaimana? Soalnya ya kita sebagai perempuan kita pasti mengalami itu dan ya melaluinya seperti itu. Mohon dijawab. Jadi saya izin menjawab dengan sepengetahuan saya ya, karena juga kita semua masih sama-sama belajar. Jadi menurut pengetahuan saya atau setahu saya, dari saya kan pernah baca, pernah dengar ceramah dan sebagainya ya, kalau seperti itu kita biasanya mengucapkannya di dalam hati saja. Jadi seperti bismillahnya itu kita ucapkan di dalam hati, terus niatnya juga kita ucapkan di dalam hati. Jadi itu boleh seperti itu, Mbak. Berarti maksudnya tidak diperlukan untuk diucapkan secara lisan. Iya, itu tidak perlu, soalnya ya kamar mandi kan tempat kotor ya, jadi kita tidak mengucapkan hal itu. Nah, apa ya, ada yang didiskusikan lagi mengenai penggunaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin dari slide ini yang mencari keberkahan atau tabaruk dengan nama Allah. Nah, ini mungkin bisa sedikit dijelaskan maksudnya kita mencari keberkahannya dalam bentuk apa gitu, kayak bersedekah atau gimana, atau ada yang khusus? Iya, mungkin contohnya seperti kita ya, yang saat ini sedang mahasiswa ya, apalagi masih mahasiswa baru ya, mencari keberkahan dengan nama Allah. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi kayak kita setiap mau belajar itu jangan hanya cuma sekedar baca buku, ngedengerin dosen, latihan soal. Itu ya memang bikin kita pintar gitu ya, tapi untuk keberkahan kita sendiri nggak tahu ya. Jadi sangat-sangat dianjurkan agar kita tuh bismillah dulu setiap kita mau belajar, setiap kita buka buku, setiap kita mendengarkan penjelasan dosen, agar gak cuma masuk di otak aja, tapi juga berkah untuk kehidupan kita sampai nanti-nanti. Berkah itu nanti bisa contohnya tuh pas kita udah gede, kita bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapat saat ini ke lingkungan sekitar kita, seperti ke masyarakat, ke anak-anak kita, ke orang tua kita, atau di yang lain-lain pokoknya. Jadi biar ilmunya tuh bisa bermanfaat bagi orang-orang lain, gak cuma untuk kita pelajari aja gitu.
lagi yang mau didiskusiin? Saya mau bertanya lagi Mbak Meca. Boleh disebutkan dulu nama, NIM, departemen, fakultas, universitas. Oh ya, perkenalkan saya Gladys Rizky Amalia, biasa dipanggil Gladys, dari dengan NIM-nya 25506400111053 dari Departemen Teknik Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Tadi kan saya sudah bertanya mengenai tentang pengaplikasian Bismillah dalam kehidupan sehari-hari. Kan saya tadi tanya kalau Bismillah itu apakah pas mengaji aja atau pas gimana, tapi ternyata kan memang lebih baiknya kita juga aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti Mbak Meca tadi bangun tidur, berangkat kuliah, lalu cermin itu kan mengucapkan Bismillah dulu supaya ada keberkahan dan juga ada doa di setiap aktivitasnya. Nah, kan juga tadi sempat disebutkan juga di slide 4 mengenai makanan berkah. Makanan berkah kan berarti kan aktivitas makan ya Mbak Meca. Nah, kalau misalnya pas kita mengucapkan Bismillah itu, tapi makanan yang kita makan ini bukan makanan yang halal, dalam artian mungkin ya tidak harus babi, ya mungkin bisa Alkohol kita sebutkan gitu ya. alkohol babi, atau mungkin makanan-makanan yang bisa membuat badan kita itu tidak sehat. Jadi misalnya kan kayak saya ada penyakit apa gitu, sudah dikenai pantangan dengan dokter tidak boleh makan ini, tapi kita tetap makan itu, kan hukumnya kan tidak boleh. Nah itu kalau saya mengucapkan Bismillah pada saat makan makanan yang bisa dikatakan haram tuh bagaimana ya Mbak? Mohon jawabannya. Saya akan menjawab berdasarkan pengetahuan saya. Jadi ya, makanan itu udah ada hukumnya tersendiri, haram halalnya makanan. Contoh makanan haram kan ada seperti babi, anjing, terus sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang hidup di dua alam, sesuatu yang memabukkan, dan mungkin masih ada lagi yang belum saya sebutkan ya. Haram itu ya dimana-mana itu udah pasti haram gitu ya. Jadi walaupun kamu mau makannya itu sambil bismillah 400.000 kali, itu tetap aja makannya haram dan tidak akan berkah bagi tubuh kita. Dan selain tidak berkah, itu juga akan kena murkanya Allah, terus kita dapat dosa, terus ya pokoknya jelek lah efeknya buat kita, buat kesehatan kita, buat keberkahan kita, buat kita nantinya di akhirat, itu efeknya jelek. Oh begitu. Jadi tidak ngaruh ya Mbak, meskipun kita misalnya kita memang sengaja minum alkohol atau makan makanan haram, tapi kita mengawalinya dengan Bismillah, itu tetap tidak merubah hukumnya, tetap haram gitu. Iya bener banget, itu nggak merubah hukum makanan, soalnya makanan kan udah dipastikan dari dalil Al-Quran juga sih ya, kalau makanan ini tuh haram, makanan ini tuh halal. Jadi walaupun kamu makan makanan haram tapi kamu udah sholawat 4 kali, 400 kali, itu tetap aja hukumnya haram gitu loh. Kecuali memang kamu lagi ada di hutan gitu ya, yang gak ada makanan, terus kamu cuma ada babi di situ, ya mungkin itu masih diperbolehkan lah ya, masih ditoleransi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kondisinya kamu lagi di tengah kota, terus masih ada banyak makanan yang halal kayak ayam, sapi, telur, dan lain-lain, tapi kamu malah memilih untuk makan babi tapi bilang bismillah, itu tetap aja sih haram sih, tidak tepat sih ya. Begitu ya Mbak Meca. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Ada yang mau ditanya lagi kah tentang Kalau misalnya pas kita kan tadi kan makanan haram, nah kalau misalnya makanannya halal tapi kita lupa baca Bismillah itu gimana Mbak Meca? pas makanannya halal tapi kita Iya, lupa Mas, ya. baca bismillah gitu ya, itu sebenarnya nggak apa-apa, soalnya bismillah itu bukan sesuatu yang diwajibkan seperti sholat ya. Jadi kalau misalnya kamu makan tapi di tengah-tengah makan itu lupa, oh aku belum bilang bismillah tadi, terus kamu ucap bismillah saat itu juga nggak apa-apa. Jadi biar
Bismillah itu cuma biar makananmu itu nggak sekedar lewat aja gitu loh, jadi biar berkah di daging-daging kita, darah-darah kita, terus jadinya kita menjalani kehidupan sehari-hari itu juga dengan penuh berkah tuh. Oh, betul. Iya. Saya izin bertanya lagi. Jadi perkenalkan, nama saya Kunti Citra Madukara dengan nomor BIM 256 saya dari Departemen Teknik Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya untuk kita bisa berdiskusi dan bertanya. Saya ingin tanya satu hal, yaitu tentang jumlah huruf dari kata Bismillah itu sendiri. Nah, izin menjawab ya Mbak Kunti. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kan bisa kita tulis dalam bahasa Arab, kita juga bisa nulis dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab kita pakai hijaiyah, terus kalau bahasa Indonesia kita pakai alfabet. Jadi kalau bahasa Arab itu ada ba, terus sin, mim, huruf alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, apa namanya, ya, mim, alif, lam, ro, nun, ha, ya, sama mim. Jadi totalnya ada 19 huruf hijaiyah ya. Terus untuk huruf alfabetnya itu sendiri ada B, I, S, M, I, L, L, A, H, H, I, R, R, A, H, M, A, N, N, I, R, R, A, H, I, M. Ada 27 huruf alfabet Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kata-kata yang sederhana namun itu penuh manfaat dan penuh makna bagi kehidupan kita. Ngomong tentang kalau katanya menyinggung tadi, Bismillahirrahmanirrahim itu kata-kata sederhana yang namun punya banyak manfaat gitu ya. Manfaat gitu pada kita. Nah, saya ingin tahu kalau buat Mbak Meja sendiri, apa hal yang dirasakan ketika melakukan segala sesuatu dengan mengucapkan Bismillah terlebih dahulu? Apakah ada mungkin rasa tenang, rasa bersyukur, atau bisa saling berbagi? Iya, ini aku juga kayak izin membagikan informasi ya, kita sharing aja. Jadi gak tahu, ini kayak bukan sulap, bukan sihir gitu loh intinya, kayak setiap aku pakai Bismillah itu apapun yang aku lakuin tuh langsung jadi lancar. Contohnya ini baru banget terjadi kayak 4 jam yang lalu paling. Tadi itu aku bangun pagi sekitar jam 3:30 ya. Oh iya, kalian kalau belum tahu aku hari ini ada UTS. UTS pagi jam 7:30, UTS matematika. Terus tadi pagi itu aku bangun jam 3:30 dan itu aku belajar. Aku mempelajari Gauss Jordan, aku mempelajari grammar, aku mempelajari limit, turunan, kekontinuan, itulah pokoknya aku belajar semua. Padahal loh ya, semalam aku tuh kan belajar dalam keadaan suntuk, ngantuk gitu kan ya. Itu aku kayak agak masuk gitu loh materinya. Tapi tadi pagi aku kan abis sholat subuh terus aku belajar materi itu tadi. Dan kan sholat subuh kan abis wudhu, abis fresh pokoknya itulah intinya. Terus saya juga mengerjakan latihan soal itu pakai Bismillah. Nah itu aku tuh sebenarnya nggak terlalu ngoyo gitu belajarnya. Kalau tadi pagi itu aku cuma tak baca aja gitu, cuma oh ini langkahnya kayak gini, kayak gitu, tapi aku kira aku nggak bakalan bisa gitu loh ya. Tapi tadi ternyata pas ujian aku tuh bisa tau. Aku tuh pas ujian nyetekin pulpen aja. Terasa nyetekin pulpen aja pakai Bismillah. Makanya Masya Allah. ngerjain itu ya. Padahal aku tuh nggak
latihan soalnya tuh nggak terlalu berusaha keras gitu ya, tapi kayak tiba-tiba aja gitu kayak langsung bisa gitu. melakukan sihir. Soalnya kayak entah kenapa gitu loh, padahal di pikiranku tuh kayak banyak banget gitu, kayak Takut kayak takut banget apa yang harus kutulis di kertas ini, masa cuma namaku doang, ternyata bisa. Padahal kan materinya cuma tak baca, cuma tak pahamin aja, tapi aku pas kerjaan itu langsung bisa. Itulah manfaat kita baca bismillah. baca bismillah gitu loh. Dan gara-gara itu aku jadi pengen kayak ngucap bismillah terus setiap aku belajar, setiap aku melakukan kegiatan apapun gitu. Adakah satu pertanyaan lagi mungkin? Terakhir ya Mbak Meca, ini Ya. saya boleh tanya lagi kan? Iya, boleh. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Gladys Rizky Amalia dengan NIM 25506400111053 dari Departemen Teknik Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Nah, tadi kan sudah membahas tentang kalau bismillah ini kan sebenarnya katanya tuh sederhana gitu, dari cuma 27 alfabet, terus juga ya pokoknya dia mudah lah untuk diucapkan gitu kan, terus dia juga manfaatnya banyak gitu. Nah itu tapi kan tidak semua orang bisa untuk rutin untuk mengucapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti Mbak Meja gitu. Nah bagaimana sih tipsnya supaya kita itu sebagai seorang muslim itu rajin dalam mengucapkan bismillah di setiap keadaan gitu. Izin menjawab ya Mbak Gladys. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Saya dulu tuh anaknya juga nggak sesering itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi semenjak kuncinya tuh pokoknya kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cara kayak langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah sholat 5 waktu. Kalau udah sholat 5 waktu itu otomatis kita akan selalu ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kayak di setiap perbuatan yang kita lakukan itu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau bagi yang belum terbiasa ya, saya dulu kan juga nggak terbiasa ya. Tapi kan saya sering mengalami hal-hal sulit, masa-masa sulit. Nah, entah kenapa yang ada di pikiran saya itu udah langsung kayak ingat Allah. Soalnya itu tadi kuncinya yang pertama itu sholat 5 waktu, agar kita selalu ingat Allah, otomatis kita akan selalu bismillah ke apapun yang kita lakukan. Jadi setiap saya mengalami hal-hal yang sulit, saya akan selalu ingat Allah. Jadinya saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya, kayak kita tuh didampingi sama Allah itu deket loh. Jadi kita bisa menjalani hal-hal yang sulit itu dengan bukan mudah, tapi cuma dengan lebih enteng aja gitu loh ya. Siap. Terima kasih jawabannya Mbak Meka. Ya, jadi kita akhiri diskusi kita dan presentasi kita. Saya Meca Rahman Sabrina. Kalau misalnya ada kata-kata yang nggak mengenakan atau ada yang salah atau mungkin berbeda pendapat dengan kalian berdua, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Saya terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini dan mendengarkan pidato saya atau ceramah saya pada siang hari ini, yang mungkin kalian ada kesibukan lain tapi tetap menyempatkan diri ke sini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku